Jangan hanya Munarman aja ditangkepin, semua yang terlibat, yang terindikasi pernah baiat dan lain sebagainya, terindikasi ISIS, tangkap. Alhamdulillah proses sidangnya akhirnya bisa terlaksana setelah menunggu selama 8 bulan. Saya dizalimi penangkapan yang sewenang-wenang dengan tuduhan yang direkayasa melalui kes building yang dikait-kaitkan dengan peristiwa pidana pihak lain yang tidak ada hubungan kausalitas dengan saya. Semoga semua yang telah memfitnah saya melalui berbagai rekayasa yang sistematis tersebut mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa propaganda yang dilakukan oleh kelompok ISIS di Suriah menarik para pengikutnya dari berbagai negara. Saya yakin, seyakin-yakinnya seluruh rakyat Indonesia berada di belakang Jokowi, berada di belakang Kapolri, berada di belakang TNI untuk menumpas habis radikalis ini. Radikal. Bersih, harus dibersihin. Jangan sisakan satu pun orang radikal. Karena ini seperti virus. Sehingga pemerintah yang tidak berdasarkan syariat Islam adalah kafir dan patut diperangi dengan semangat jihad berdasarkan bersama ISIS dan bersumpah setia kepada ISIS. Ya, beliau sedih karena kezaliman ini luar biasa. Bahkan tadi beliau sempat mengatakan bahwa kenapa nggak sekalian aja beliau dituduh yang terlibat dalam pembunuhan Fir'aun. Kenapa nggak sekalian juga beliau terlibat di dugaan-dugaan membuat keringnya laut mati segala macam itu. Berarti sekalian menangis ya gitu ya Pak? Iya, beliau sedih kok sebegitunya gitu kan untuk membungkam beliau. Dari gerombolan Jenggot Asu itu, gerombolannya. Jangan berhenti di Munarman. Setelah Rizik, oke Munarman, karena memang sepertinya dugaan kita kan playmakernya ini. Iya. Nah, di bawah Munarman itu di masing-masing daerah masih banyak. Lihat ceritanya. Bantah dugaan terorisme. Munarman, jika saya teroris, seluruh pejabat tinggi sudah pindah ke alam lain. Munarman terdakwa kasus dugaan tindak pidana terorisme, membantah tuduhan terorisme yang dijatuhkan kepada dirinya. Mantan Sekretaris Umum FPI itu menyebut jika dirinya terlibat kasus terorisme, maka sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Joko Widodo, sudah tewas saat menghadiri aksi bela Islam Juli 3 atau 212 pada Desember 2016. Akal sehat orang waras sudah pasti melihat bahwa perkara aku hanya dagelan, sebab bertentangan dengan logika akal sehat, kata Munarman dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu 15 Desember 2021. Munarman didakwa menggerakkan orang lain untuk melakukan teror, menurut jaksa. Menurut Munarman telah melakukan baiat kepada pimpinan ISIS di UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat pada Juni 2014. Tahun berikutnya ia mengikuti acara serupa di Makassar dan UIN Sumut. Akan tetapi Munarman membantah menurutnya jika ia terlibat kasus terorisme karena mengikuti serangkaian acara pada 2014-2015. Maka para pejabat sudah tewas saat aksi 212 di lapangan Monas, Jakarta. Pada saat itu, kata Munarman, ia menjadi koordinator lapangan aksi 212 yang dihadiri Presiden Jokowi dan wakilnya Yusuf Kalla. Beberapa pejabat juga hadir pada kegiatan itu, diantaranya Menko Polhukam, Panglima TNI Gatot Nurmantio, Dua mantan Kapolri, Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, hingga Firly Bahuri yang kini menjabat Ketua KPK. Munarman menyebut jika dirinya memiliki pemikiran sebagai seorang teroris, maka ia akan melihat momen itu sebagai kesempatan emas, sebab saat itu semua pejabat tinggi negara berada di dalam jangkauannya. Dalam perkara ini, jaksa telah membacakan dakwaan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu 7 Desember. Atas perbuatannya, jaksa mendakwa Munarman telah melanggar pasal 14 atau pasal 15 Junko, pasal 17 Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang Junko Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Selain itu, jaksa juga memberikan dakwaan subsidiar pasal 13 huruf C peraturan yang sama. Ex-Sekretaris Front Pembela Islam Munarman dapat eksepsinya atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum atau JPU. Pada pokoknya memohon agar majelis hakim membatalkan dakwaannya agar dia dibebaskan. Permohonan itu dilayangkan Munarman di hadapan majelis hakim agar menjatuhkan putusan setelah ketika hadir langsung di ruang utama sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Adapun poin pokok eksepsi tersebut, Munarman memohon agar majelis hakim menerima seluruh nota keberatannya serta menyatakan penangkapan dirinya tidak sah secara hukum. Termasuk lanjut dia
mendesak dikembalikannya seluruh barang bukti yang disita dari kediamannya, serta menyoroti soal dakwaan jaksa yang tidak sesuai dengan asas pada pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana dalam belait itu menyebut suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Pengacara Rizik Syihab Munarman ditangkap Satuan Densus 88 Anti Teror Selasa 27 April sore. Penangkapan terkait dugaan kejahatan terorisme. Dakwaan Munarman. Sebelumnya, terdakwa mantan Sekretaris Front Pembela Islam, Munarman didakwa ikut serta atau terlibat di berbagai tempat dalam beberapa agenda merencanakan dan menggerakkan orang untuk aktivitas terorisme yang terafiliasi negara Islam Irak dan Suriah. Hal itu sebagaimana tertuang dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu 8 Desember. Jaksa menyebut keterlibatan Munarman dalam tindakan terorisme karena ikut menghadiri sejumlah agenda pemberitaan kepada ISIS di kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 24-25 Januari dan 5 April 2015. Di mana agenda yang dihadiri Munarman dimaksudkan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, ujar jaksa. Atas hal itu, Munarman didakwa dengan pasal 14 Jo pasal 7, pasal 15 Jo pasal 7, serta pasal 13 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.